Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam inovasi vokasi. Bersama saya Anung Wahyudi beserta tim Matching Fund Politeknik Negeri Lampung ingin melaporkan program Matching Fund dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Dirjen Vokasi tahun 2021. Let's go, progres kami. Baik, untuk tahap 1 adalah judul dari program Matching Fund, program studi teknologi perbenihan Politeknik Negeri Lampung di lahan City Teaching Farm. Yang pertama adalah program di greenhouse untuk produksi benih dan buah melon serta semangka bentuk hati di lahan greenhouse yang sudah difasilitasi dengan digital farming, yaitu smart dan precision farming. Ikuti saya. Baik, di sini adalah lokasi greenhouse untuk produksi benih dan buah. Yang pertama adalah buah melon oriental Makuauri. Melon oriental Makuauri yang kami kembangkan untuk produksi benihnya serta produksi buahnya yaitu kultivar ginseng Makuauri dan ogan Makuauri. Untuk teknik budidayanya menggunakan sistem bracket pot. Ini adalah sistem bracket pot. Kemudian menggunakan sistem ajir atau para-para. Kemudian nanti akan saya perlihatkan juga bagaimana menggunakan sistem rambatan. Ada 3 sistem budidaya yang digunakan di sini. Semua disupport menggunakan digital farming. Ini adalah digital farming atau precision dan smart farming kolaborasi dengan mitra kami yaitu PT Habibie Digital Nusantara atau Habibie Garden. Mitra kami telah memasang beberapa peralatan di sini untuk mensupport otomatisasi di dalam produksi benih dan buah melon oriental Makuauri dan semangka. Bagaimana aplikasinya? Saya akan tunjukkan. Jadi kita kontrol dengan menggunakan Android. Jadi di sini ini adalah saya sudah mendownload dari Habibie Garden. Kemudian ini ada beberapa tanaman yang bisa kita kontrol. Ini kebun di greenhouse kami yang sudah terinstall dengan precision farming dan smart farming adalah 2 greenhouse. Ini greenhouse pertama di sini, di greenhouse besar ini. Kemudian greenhouse kedua jaraknya kurang lebih 100 meter dari greenhouse 1. Kita lihat di greenhouse pertama, apa saja yang bisa kita lihat datanya di dalam Android. Ini adalah greenhouse 1. Sistem nutrisinya sudah diatur sedemikian rupa sehingga disesuaikan dengan kondisi tanaman. Suhunya saat ini 26 derajat Celcius, kadar airnya 100%, kemudian nutrisinya 3030 ppm, kemudian pH-nya 7 sekarang, normal. Nitrogennya 77, kaliumnya 348, fosfor 25. Suhu, tekanan udara dan kelembapan juga bisa dipantau di sini. Kemudian cahaya, tekanan udara, arah angin dan curah hujan. Pagi ini di lokasi ini gerimis. Jadi di sini terpantau gerimis dan arah angin ke arah timur. Kecepatan angin serta hembusan angin pun dapat kita ketahui dari Android ini. Terus bagaimana apabila otomatisasinya terjadi kendala, maka masih bisa kita kontrol penyiraman dan pendinginan menggunakan sistem manual yang saya kontrol dari Android. Jadi dimanapun saya berada, saya masih bisa memantau kondisi greenhouse ini karena dilengkapi dengan sistem live view kamera. Jadi di sana, di ujung sana dipasang kamera yang bisa bergerak 360 derajat untuk memantau kondisi di sini dan bisa berinteraksi dengan mahasiswa yang ada di ruangan ini meskipun saya berada di tempat lain menggunakan mikrofon. Jadi di sini kita coba akan lihat untuk pertama, ini ada beberapa pintu untuk kita menggunakan nutrisi AB mix. Jadi ini pupuk A untuk AB mix A dan ini B. Dan ini akan diracik di sini di turun AB mix dan ini adalah air untuk toren air. Untuk toren air
berfungsi untuk mendinginkan greenhouse ini. Jadi di dalam greenhouse ini pun sudah dipasang beberapa sprinkle untuk mendinginkan. Beberapa sensor ini terkoneksi dengan internet. Kemudian kita akan lihat bagaimana sistem ini bekerja di greenhouse kami. Saya akan coba untuk aplikasi dari Habibie Garden yang mensupport dari greenhouse kami untuk produksi benih dan buah melon serta semangka. Kita akan lihat di sini ada Habibie Garden sudah saya download di dalam Android saya. Ini ada beberapa data tadi yang bisa saya sampaikan. Ini ada kebun. Di Polinella ada 2 greenhouse yang disupport. Ini satu greenhouse satu. Ada beberapa misalnya peracikan pupuk dan sebagainya bisa kita setting di sini. Suhu, nutrisi, pH, kemudian tekanan udara, arah angin dan sebagainya serta cahaya juga bisa kita lihat dan pantau di sini. Kemudian apabila sistem otomatisasi kita sudah setting, misalnya kalau di dalam greenhouse ini panas sekali, maka secara otomatis akan mendinginkan. Kalau kita bisa men-setting juga penyiraman di sini menggunakan drip. Jadi di sini ada drip yang sudah terpasang, ada drip sticknya. Jadi itu untuk mensupport dari nutrisi untuk tanaman dan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Bagaimana kita akan mendinginkan? Ini sekarang saya keringatnya bercucuran, jadi kita bisa lihat ini keringat saya banyak sekali. Saya akan dinginkan greenhouse ini. Meskipun bisa otomatis, saya akan coba seandainya saya kontrol menggunakan Android saya seperti ini. Jadi ini bisa penyiraman dan pendinginan. Ketika pendinginan ini saya kontrol. Nah, sekarang sistem pendinginan berfungsi. Ada blower untuk mengeluarkan uap panasnya. Kemudian sprinkler di atas menyemburkan air untuk pendinginan. Jadi bisa dilihat ini kacamata saya sudah kena embun ya. Jadi sekarang semua berfungsi untuk proses pendinginan sudah berjalan. Bagaimana seandainya beberapa detik sudah normal kembali suhunya, kita bisa pantau dan kita bisa tutup di sini. Nah, sekarang sistem pendinginan mati. Ini bisa kita kontrol secara otomatis dengan precision yang sudah kita setting, atau kita bisa manual control menggunakan Android. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk sistem digital dan precision farmingnya yang mensupport, baik itu nutrisinya, kemudian bagaimana mengontrol kondisi greenhouse agar tanaman mampu tumbuh dan berkembang dengan sangat baik sehingga produksi benihnya bisa maksimal atau memenuhi target yang akan kita kerjakan di sini, serta kualitas buah terjaga. Buah apa saja? Mari ikuti saya untuk buah-buah yang dikembangkan di sini. Pertama, ini ada buah yaitu dengan sistem bracket. Ini adalah sistem bracket. Jadi buahnya untuk tipikal. Nah, ini ada tipe untuk buah yaitu dengan Ogan Makwauri. Jadi Ogan Makwauri tidak memiliki strip di dalam daging atau kulit buahnya. Di sini bisa kita lihat, ini sistem bracket. Nah, ini menggunakan sistem ajir. Nah, sistem ajir kita bisa lihat di sini bahwa kondisi buah kita bisa menggunakan ajir, dan ini drip yang sudah dipasang untuk mensupport nutrisi. Ada beberapa tipe dari melon oriental yang dikembangkan, bisa lebih dekat di sini mungkin. Nah, ini stripnya dia silver. Ini stripnya silver, jadi saya bisa tunjukkan ini stripnya silver. Nah, ini yang kelihatan lebih besar ya. Ini stripnya silver. Kalau tadi golden tadi dia tidak memiliki garis-garis seperti ini, jadi hanya polos kuning. Kalau ini ada strip warna silver, kita bisa lihat. Nah, untuk tipe yang satunya adalah, saya ikuti saya. Nah, yang ini, nah ini sedikit hijau, kemudian nanti juga akan menjadi silver, tapi masih ada beberapa hijaunya. Jadi kita bisa lihat, nah di sini.
kira-kira seperti ini. Bisa kelihatan ya, nggak ketutupan. Nah, ini ada beda tipenya seperti ini. Ada yang golden. Nah, ini yang golden seperti ini. Tidak ada stripnya. Jadi kita bisa lihat dari ada 3 tipe yang kita kembangkan di sini, dan ini adalah untuk perakitan benih hibridanya dan produksi buahnya. Kemudian untuk semangka, kulit buahnya kuning, ini dibentuk cinta. Jadi untuk apa? Love shape ya, untuk ubinya semangka bentuk cinta yang kulit buahnya kuning, ataupun yang hijau bergaris begini. Jadi kita bisa lihat ini bedanya dua ini. Yang satu kulitnya kuning, satu kulitnya hijau. Yang ini non biji, ini tanpa biji, jadi di dalamnya tidak ada bijinya karena semangka non biji. Kalau ini dia berbiji, ini di dalamnya berbiji. Begitu untuk yang dikembangkan di greenhouse ini. Saya bisa sapa mahasiswa. Itu ada mahasiswa. Untuk mahasiswa sedang melakukan perawatan. Ini namanya Sri Maila. Jadi kita ada mahasiswa Sri Maila sedang melakukan perawatan dan kontrol manual di greenhouse ini. Kemudian yang semangka ini ada Ulan bisa ke sini. Nah, sedang melakukan perawatan juga di dalam semangka ini. Jadi kita lakukan, dan ini melibatkan mahasiswa-mahasiswa kami, baik untuk project based learning atau case method learning, atau untuk tugas akhir mereka. Kita juga kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi lain seperti IPB, kemudian kolaborasi dengan PKHT IPB, kemudian kolaborasi dengan Habibie Garden tadi, serta kolaborasi dengan Asbenindo, Asosiasi Perbenihan Indonesia, kemudian PT Agri Makmur Pertiwi, kemudian yang beberapa hari lalu kita MOU dan SPK dengan Universitas Dharma Jaya, dan yang baru saja kemarin di MOU kan atau tanda tangan MOU di hari kemarin Senin, tepatnya pukul 2.30 ya, di setengah 3 sore, bersama PT SWSID Indonesia, yaitu untuk industri benih cap panah merah. Kita juga melakukan MOU dan perjanjian kerjasama untuk mensupport kegiatan matching fund, untuk mensupport prodi teknologi perbenihan, serta untuk memajukan institusi kami, yaitu Politeknik Negeri Lampung. Masih ada satu lagi, dua lagi, yaitu terkait dengan semangka, yaitu semangka hibrida kami yang sudah kami kembangkan. Untuk sebentar lagi kita akan pendaftaran dan pelepasan varietas ya, kita berproses ke sana dengan menggunakan sistem open field yang ditanam di lahan terbuka, bukan di greenhouse. Dan yang satu lagi di dalam greenhouse, yaitu greenhouse Polinella 2 menggunakan sistem bracket. Ikuti saya lagi. Baik, di sini adalah areal lokasi untuk uji daya hasil dari semangka hibrida yang kami kembangkan. Ada 7 tipe hibrida, kemudian 7 tipenya resiprokalnya, sehingga totalnya ada sekitar 14 yang saat ini sudah ready untuk kita siapkan untuk pendaftaran varietas kultivar baru untuk semangka hibrida F1. Mari kita perkenalkan. Ini yang pertama. Jadi tipe yang pertama kita bisa lihat di sini. Yang pertama tipenya adalah ini kulitnya gelap dengan stripnya itu agak seperti kita bisa lihat di sini. Ini stripnya sangat terlihat sekali, tapi dengan strip yang gelap juga. Jadi ini untuk semangka di wilayah Sumatera itu menginginkan beberapa tipe semangka dengan kulit buah gelap seperti itu. Dan yang kedua adalah semangka dengan tipe yang kedua ini. Ya, bisa dilihat di sini ada mahasiswa, bisa diperlihatkan atau diangkat satu, sedikit ditunjukkan. Nah, ini adalah tipe semangka. Nah, ini tipe baru kami yang kami kembangkan, yaitu dengan strip light green, dia hijaunya terang. Ini untuk hibrida F1-nya, dan ini untuk resiprokalnya. Jadi ini juga ada mahasiswa sedang tugas akhir kedua-duanya melakukan tugas akhir.
Yang satunya ini adalah untuk resiprokalnya. Jadi resiprokalnya ini daging buahnya masih merah. Satu tipe lagi yang seperti itu dengan daging buah kuning. Dan ini untuk tipe yang ketiga. Untuk tipe yang ketiga adalah semangka hibrida kami F1 dengan strip yang sangat tebal dengan warna hijau terang untuk kulit buahnya, namun stripnya hijau gelap. Jadi stripnya sangat sekali tebal sekali di sini. Semangkanya besar, ya ini terlihat tadi bawa masuannya sampai kesusahan. Nah ini juga yang resiprokalnya. Ini resiprokalnya juga terlihat kondisi tanamannya juga seragam, bagus ya. Kita ini untuk tipe kandidat hibrida kami yang ketiga. Dan untuk yang keempat, ya yang keempat ini bisa diperlihatkan. Yang keempat ini tipenya adalah, kita bisa lihat, kalau yang pertama tadi stripnya dia seperti membatik kotak-kotak, kalau ini stripnya kelihatan sekali, stripnya bergaris ke sana. Stripnya ini untuk tipe kulit buah yang dark green atau hijau gelap ya. Nah untuk resiprokalnya, nah berbeda, bisa diangkat sedikit. Nah untuk resiprokalnya kelihatan sekali, resiprokalnya stripnya tebal hitam. Jadi ini resiproknya. Nah untuk yang tipe kelima masih gelap, kita menggunakan ini untuk tipe kelima. Tipe kelima ini masih tipe-tipe gelap ya. Kalau tadi besar-besar, kalau ini agak sedikit tidak terlalu besar semangkanya, namun kondisi tanaman dan sebagainya itu lebih baik daripada kontrolnya. Kita akan lihat ini tipe yang kelima dan ini resiprokalnya. Kita sedang seleksi untuk yang akan kita daftarkan. Kemudian ini tipe yang ke-6. Ini ada tipe yang ke-6. Di sini terlihat tipe yang ke-6. Kalau yang tadi tipe seperti ini stripnya tebal sekali dan besar, lonjong. Kalau ini tidak begitu lonjong, oval, stripnya hitam atau stripnya gelap ya. Namun warna kulit buahnya terang, light green. Ini juga warna kulit buahnya terang, namun stripnya gelap. Ini stripnya yang gelap dan stripnya tebal. Kalau bedanya dengan tipe yang sebelumnya, yang ini tidak terlalu besar. Ini kontrolnya. Nah ini menggunakan kontrol. Untuk yang tipe gelap kami menggunakan kontrol dari industri yang sudah komersial. Dan ini juga, ini untuk kontrolnya. Baik, itu yang bisa saya laporkan untuk kegiatan matching fund untuk produksi benih hibrida. Kalau ini di lahan terbuka ini menggunakan produksi untuk buah, uji daya hasil untuk semangka hibrida hasil riset kami bersama mahasiswa. Mohon doanya untuk pendaftaran dan pelepasan varietasnya. Saya masih janji satu lagi, yaitu kita ke produksi semangka seperti ini namun di dalam greenhouse yang sudah disupport dengan digital farming. Kita akan ke greenhouse satunya. Baik, ini untuk yang greenhouse kedua yang disupport dengan digital farmingnya, yaitu di lahan Seed Teaching Farm dalam program Matching Fund Vokasi 2021. Mari kita masuk ke dalam greenhouse. Di dalam greenhouse ini menggunakan konsep yaitu teknik budidaya sistem bracket pot. Ini adalah untuk teknik biasa digunakan untuk lahan terbatas atau limited land. Untuk lahan terbatas ini jadi seringkali dialami oleh daerah perkotaan sehingga menggunakan konsep urban farming. Untuk konsep urban farming, mahasiswa kami kemarin juga melakukan kompetisi yaitu di Panamera Innovation Award 2020 dan mendapatkan juara ketiga nasional. Untuk yang saat ini di program Matching Fund, kami sedang melakukan untuk produksi buah semangka hibrida yang kami kembangkan. Kita bisa lihat di sini terlihat multiple croppingnya, yaitu ada tanaman semangka dan beberapa tanaman sayuran. Buah-buahan yang ada di sini juga disupport dengan menggunakan ini. Baik, untuk yang menggunakan teknik bracket pot, kita akan lihat di multiple cropping ada di sini. Di sini ada tanaman sawi,
kemudian ada bayam, dan ada beberapa tanaman sayuran yang multiple cropping dengan tanaman semangka kita. Jadi semangkanya kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah semangka yang menggunakan sistem bracket di sini. Ini tipe yang baru yang kami kembangkan di Politeknik Negeri Lampung menggunakan program matching fund ini, yaitu untuk produksi buahnya. Jadi diproduksi buahnya di greenhouse mini ini, kemudian kita akan kembangkan untuk dikomersialisasi. Nah, ini juga ada yang dicetak. Jadi terlihat di sini ada yang dicetak loft seperti yang di greenhouse besar. Jadi ini untuk loftnya ini, dan beberapa buah saat ini kita bisa lihat di sini buah-buahnya sudah besar-besar. Ini buah-buahnya yang ada di greenhouse kedua untuk produksi. Ini mahasiswa juga sedang melakukan perawatan. Ini ada mahasiswa, ada Rifki, kemudian satu lagi di sana ada Dea ya, untuk melakukan perawatan dan kontrol di greenhouse ini secara periodik. Jadi mahasiswa juga dilibatkan dalam program ini untuk sekaligus kegiatan tugas akhir juga bisa dilakukan di sini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di program Matching Fund Vokasi 2021 Politeknik Negeri Lampung bersama saya Anu Wahyudi dan tim. Jadi di dalam program ini kami melibatkan 10 mahasiswa dan 2 dosen. Satu lagi adalah Ibu Miranda. Jadi kita di tahun ini 2021 mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terutama di Dirjen Vokasi dengan support dana program Matching Fund Vokasi 2021, sehingga kami bisa berkembang untuk lebih produktif lagi dan berkreasi serta berinovasi agar menghasilkan karya-karya terapan dari vokasi yang bisa kami persembahkan untuk pertanian Indonesia. Terima kasih, bersama saya Anu Wahyudi. Salam vokasi.